pertama akan kita bahas yaitu soal 9.34 mengenai siklus Otto. Dari soal kita dapat mengetahui yang pertama itu P1-nya yaitu 95 kPa, T1-nya 27 derajat Celcius, kita ubah ke Kelvin menjadi 300 Kelvin, perbandingan V1 dan V2-nya itu 8, Q-nya 750 kJ per kilogram. Sedangkan yang ditanyanya yaitu ada tekanan ketiga, temperatur ketiga, Wnet, efisiensi, dan MEP. Selanjutnya kita dapat melihat diagram PV-nya seperti pada gambar. Dapat kita ketahui bahwa V3 sama dengan V2, V1 sama dengan V4. Selanjutnya adalah pembahasannya, di mana kita mulai dari tingkat keadaan pertama, di mana diketahui bahwa tekanan pertama yaitu 95 kPa dan suhunya yaitu 300 Kelvin. Maka kita dapat melihat dari tabel A17 dengan suhu 300 Kelvin, maka kita dapat mendapatkan U1-nya sama dengan 214,07 kJ per kilogram, sedangkan VR1-nya sama dengan 621,2. Selanjutnya kita masuk ke tingkat keadaan 2, di mana untuk mencari VR2 yaitu VR2 per VR1 sama dengan V2 per V1. VR2 sama dengan V2 per V1 dikali VR1, maka 1/8 dikali 621,2, maka kita dapatkan VR2-nya 77,65. Setelah VR2-nya dapat, maka kita dapat melakukan interpolasi menggunakan tabel A17 untuk mencari T2 dan U2-nya seperti pada gambar. Dengan menggunakan data dari tabel, maka kita dapat melakukan interpolasi sehingga didapatkan T2-nya sama dengan 673,086 Kelvin dan U2-nya yaitu 451,167 kJ per kilogram. Selanjutnya kita mencari P2 dengan rumus P1 dikali T2 per T1 dikali V1 per V2. 95 dikali 673,086 per 300 dikali 8. Maka didapat P2-nya yaitu 1705,1867 kPa. Selanjutnya tingkat keadaan ketiga dengan rumus Qin sama dengan U3 kurang U2, maka untuk mencari U3 sama dengan Qin tambah U2. 750 tambah 451,167, maka didapat U3 kita 1241,167 kJ per kilogram. Selanjutnya untuk mencari VR3 dan T3-nya kita menggunakan interpolasi menggunakan data dari tabel A17, maka didapat VR3 kita yaitu 6,589 dan T3 kita yaitu 1539 derajat Kelvin. Setelah T3-nya didapatkan, maka kita dapat mencari tekanan ketiganya atau P3, di mana rumusnya yaitu P3 sama dengan P2 dikali T3 per T2, di mana P3 kita dapatkan yaitu 3898 kPa. Selanjutnya kita masuk ke tingkat keadaan keempat, di mana yang pertama kita cari itu VR4 dengan rumus V4 per V3 dikali VR3. VR4-nya didapat 52,712. Lalu selanjutnya kita melakukan interpolasi untuk mencari U dan T4, dan didapatkan T4 kita yaitu 774,5 derajat Kelvin dan U4 kita yaitu 571,7 kJ per kilogram. Selanjutnya kita akan menghitung Wnet-nya yaitu dengan rumus Qin kurang Qout, di mana Qout ini rumusnya U4 kurang U1. Jadi 750 dikurang 571,7 dikurang 214,07. Maka kita dapatkan Wnet-nya yaitu 392,37 kJ per kilogram. Lalu efisiensi dapat kita cari juga menggunakan rumus Wnet per Qin dikali 100%. Tadi kita dapat Wnet-nya 392,37 dibagi 750 dikali 100%. Maka didapatkan efisiensi dari siklus ini yaitu 52,3%. Dan pertanyaan terakhir dari soal kita itu mencari MEP, di mana rumus MEP adalah Wnet per V1 kurang V2. Karena nilai V1 dan V2 kita belum ada, maka kita dapat mencarinya menggunakan rumus PV sama dengan RT, di mana V1 sama dengan RT1 per P1. Dan didapatkan V1 kita yaitu 0,906 meter kubik per kilogram. Lalu untuk mencari V2-nya yaitu kita menggunakan perbandingan, di mana tadi perbandingannya V1 per V2 sama dengan 8, sehingga V2 itu V1 per 8. Maka 0,906 bagi 8, maka V2 kita didapatkan 0,11325 meter kubik per kilogram. Lalu nilai V1 dan V2 kita telah dapat, maka kita masukkan ke dalam rumus, di mana Wnet-nya 392,37 dibagi 0,906 dikurang 0,11325. Maka MEP kita didapatkan 494,9, bisa kita bulatkan menjadi 495 kPa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus diesel, yaitu pada soal 9.56. Dari soal diketahui bahwa P1-nya yaitu 95 kPa, T1-nya yaitu 15 derajat Celcius, kita konversi menjadi 288 Kelvin. Lalu diameter mesinnya yaitu 10 cm, kita ubah menjadi 0,1 meter. Dan jari-jarinya yaitu D/2, yaitu sama dengan 0,05 meter.
Kemudian diketahui piston stroke-nya yaitu 12 cm, kita konversi menjadi 0,12 meter. Kemudian suhu maksimumnya yaitu 2000 Celcius atau bisa kita konversi menjadi 2273 derajat Kelvin. Kemudian Vminnya sama dengan 5% dari Vmax. Jumlah silinder pada mesin ini 8 dan putaran mesinnya yaitu 1600 rpm atau 800 siklus per menit. Kemudian CP udara yaitu 1,005 kJ per kilogram Kelvin, CV sama dengan 0,718 kJ per kilogram Kelvin, R udara yaitu 0,287 dan K-nya yaitu 1,4. Jadi yang ditanyakan oleh soal yaitu berapa total daya yang digunakan oleh mesin. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya, yaitu yang pertama kita mencari Vmax dengan rumus V kali R kuadrat dikali T, di mana V dikali 0,05 kuadrat dikali 0,12, maka kita mendapatkan Vmax-nya yaitu 9,42 dikali 10 pangkat min 4 meter kubik, di mana Vmax ini sama dengan V1. Lalu untuk mencari V2 yaitu 0,05 dikali V1, sama dengan 4,71 dikali 10 pangkat min 5 meter kubik. Kemudian kita mencari rasionya dengan rumus V1 per V2. Seperti yang diketahui pada soal tadi bahwa Vmin atau V2 itu sama dengan 5% dari V1 atau Vmax, maka 1 bagi 0,05 yaitu 20. Lalu kita mencari T2 atau suhu pada tingkat keadaan kedua dengan cara T1 dikali R pangkat K kurang 1. Maka 288 dikali 20 pangkat 1,4 dikurang 1. Maka kita dapatkan T2-nya yaitu 954,56 Kelvin. Kemudian kita mencari RC atau rasio pemuaian dengan rumus T3 per T2 yaitu sama dengan 2273 per 954,56. Maka kita dapat RC ini yaitu 2,38. Kemudian kita mencari efisiensi termal dengan rumus seperti pada gambar sehingga kita mendapatkan efisiensi termal dari mesin ini yaitu 0,631 atau 63,1%. Kemudian kita mencari kerja per siklus per silinder, di mana Qin sama dengan CP dalam kurung T3 kurang T2, di mana CP-nya itu 1,005 dikali 2273 dikurang 954,56. Maka didapatkan Qin-nya yaitu 1325 kJ per kilogram. Baru kita cari kerjanya yaitu Wnet sama dengan efisiensi termal dikali Qin, yaitu 0,631 dikali 1325, maka Wnetnya kita dapat yaitu 836,075 kJ per kilogram. Selanjutnya kita hitung massa udara per siklus per silinder, yaitu dengan cara M sama dengan P dikali V1 per R1 dikali T1, maka 95 dikali 9,42 dikali 10 pangkat min 4 dibagi 0,287 dikali 288, maka kita dapatkan massa udaranya yaitu 0,00182 kg. Selanjutnya kita cari energi per siklus per silindernya dengan cara Wnet dikali massa udara, yaitu 836,075 dikali 0,00182, maka kita dapat energi per siklusnya yaitu 0,904 kJ. Selanjutnya seperti pada soal tadi, putaran mesinnya itu 800 siklus per menit. Kita konversi dulu ke dalam siklus per detik menjadi 800 bagi 60 sama dengan 13,33 siklus per detik. Maka daya per silindernya yaitu energi per siklus dikali putaran mesin sama dengan 0,904 dikali 13,33. Didapatkan daya per silindernya yaitu 12,05. Maka total dayanya yaitu daya per silinder dikali 8 silinder, karena pada mesin ini terdapat 8 silinder, yaitu 12,05 dikali 8, maka kita dapat total dayanya yaitu 96,4 kW. Selanjutnya kita akan membahas mengenai siklus Brayton pada soal 9.95. Dari soal dapat kita ketahui bahwa VR1-nya yaitu sama dengan 850 meter kubik per menit, kita konversi menjadi 14,17 meter kubik per second. Kemudian T1-nya yaitu 40 derajat Celcius, kita konversi menjadi 313 derajat Kelvin. P1-nya yaitu 100 kPa, P2-nya yaitu 1600 kPa. Kemudian efisiensi kompresornya itu 0,85 dan efisiensi turbinnya itu 0,88. Kemudian diketahui CP sama dengan 1,108 kJ per kilogram Kelvin, CF-nya 0,821 kJ per kilogram Kelvin, dan K-nya itu sama dengan 1,35. Itu dapat kita lihat juga pada gambarnya, di mana ada
P dan T yang masuk pada kompresor pada tingkat keadaan pertama yaitu 100 kPa dan 313 Kelvin. Kemudian keluar dari kompresor dia masuk ke combustion chamber itu 1,6 MPa. Kemudian dari combustion chamber masuk ke turbin di mana di situ terdapat WNet dan keluarannya yaitu T4 sama dengan 932 derajat Kelvin. Selanjutnya, selain terdapat gambar, juga terdapat grafik, yaitu dua grafik di mana ada grafik TS dan grafik PV. Itu bisa dilihat seperti pada layar. Jadi yang ditanya dari soal ini yaitu yang pertama adalah WNet out yang ada pada turbin, lalu ada BWR atau backward ratio, dan yang terakhir yaitu efisiensi termalnya. Untuk pembahasan soal 9.95, kita mulai dari mencari rho 1 dengan cara P1 per R kali T1. Maka rho 1-nya kita dapat yaitu 1,1132 kg per meter kubik. Kemudian kita mencari M dot, yaitu M dot sama dengan rho 1 dikali V1, di mana M dot-nya bernilai 15,774 kg per second. Selanjutnya kita lihat pada tingkat keadaan 1 dan 2, di mana untuk mencari T2S, kita menggunakan rumus T2S per T1 sama dengan P2 per P1 pangkatkan K kurang 1 per K. T2S sama dengan T1 dalam kurung P2 per P1 dengan pangkat K-1 per K. Maka T2S kita dapatkan yaitu 641,817 Kelvin. Selanjutnya untuk mencari T2, maka kita menggunakan rumus efisiensi kompresor sama dengan T2S kurang T1 dibagi T2 kurang T1. Seperti dari soal tadi, efisiensi kompresornya bernilai 0,85, maka T2 dikurang 313 sama dengan 328,817 dibagi 0,85. Maka didapatkan yaitu T2 sama dengan 386,84 ditambah 313, T2 bernilai 699,84 Kelvin. Kemudian kerja pada kompresor sama dengan M dot dikali CP dikali T2 kurang T1. 15,774 dikali 1,108 dikali 386,64. Maka kerja kompresornya kita dapat yaitu 6.751,62 kW. Kemudian kita melihat pada tingkat keadaan 3 dan 4. Yang pertama yang akan kita cari yaitu T4S, di mana menggunakan rumus T3 per T4S sama dengan P3 per P4 pangkatkan K-1 kurang K. T3 sama dengan T4S kali P3 per P4 pangkat K-1 kurang K. T3 sama dengan 2,05 dari T4S, maka T4S itu T3 per 2,05. Kemudian untuk efisiensi turbinnya, kita menggunakan rumus T3 kurang T4 per T3 kurang T4S. Seperti pada soal tadi, efisiensi turbinnya itu bernilai 0,88. Dan yang belum diketahui itu nilai T3, maka kita bisa mencari nilai T3-nya dengan menyelesaikan rumus ini dan didapatkan hasil T3 yaitu 1674,52 derajat Kelvin. Kemudian kita mencari kerja pada turbin dengan cara M dot dikali CP dikali T3 kurang T4 sama dengan 15,774 dikali 1,108 dikali 751,52. Maka kita dapatkan kerja turbin yaitu sama dengan 13.134,75 kW. Selanjutnya kita akan mencari WNet out yaitu dengan rumus W turbin dikurang W kompresor sama dengan 13.134,75 dikurang 6.751,62. Maka kita dapatkan WNet out-nya yaitu 6.383,13 kW. Maka kita bisa mencari BWR atau backward ratio dengan rumus W kompresor per W turbin dikali 100%, di mana W kompresornya itu 6.751,62 dibagi 13.134,75 dikali 10%, maka kita dapatkan BWR-nya yaitu 51%. Selanjutnya untuk mencari efisiensi termal kita membutuhkan Qin. Maka yang pertama kita cari yaitu Qin dengan cara M dot dikali CP dikali T3 kurang T2. Didapatkan Qin-nya yaitu 17.034,1 kW. Maka kita dapat mencari efisiensi termal dengan rumus WNet per Qin dikali 100%. 6.383,13 dibagi 17.034,1 dikali 100%. Maka efisiensi termal yang didapatkan pada siklus ini yaitu 37,5%.